wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Fajar Wibisono SEMSC. Yang kami hormati Bapak Arif Faisal Nurgesang STMSC. Dan yang kami hormati juga Dr. Fatiatul Muzkiroh sebagai peraih medali peringkat ONMIPA 2023. Selain yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Puji syukur, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya yang kita bisa berkumpul di sini dalam acara sosialisasi ONMIPA tahun 2026. Perkenalkan, saya Aira sebagai pembawa acara virtual kita yang akan membacakan beberapa tata tertib acara demi kelancaran acara virtual kita hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, peserta sangat disarankan untuk mengaktifkan fitur kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand pada sesi diskusi nanti. Dan yang terakhir, mohon untuk menyimak seluruh rangkaian materi dengan seksama. Marilah kita buka acara hari ini dengan melakukan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda yang pertama, yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Fajar Wibisono, SEMSC. Kepada Bapak Arif, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hamam. Ya, terima kasih atas apa pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami, yang Waalaikumsalam. saya hormati Pak Faisal Arif selaku Kepala Divisi Pembinaan Prestasi yang insya Allah hari ini, siang hari ini akan membersamai kita eh, terkait dengan penjelasan secara khusus gitu ya, Olimpiade Matematika Ilmu Pengetahuan Alam 2026 ini gitu ya. Terima kasih. Insya Allah nanti akan banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kita semangat bareng ya untuk mensukseskan ONBIPA 2026 ini. Tak lupa ada Mbak Fatia. Mana Mbak Fatia? Tes-tes Mbak Fatia sudah join? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Fatia. Posisi di mana Mbak Fatia sekarang? Masih di dekat UII, Pak. Oh gitu Menunggu ya. internship. Kau masih di intensif. Mau kemana? Belum tahu, Pak. Belum ya. Tergantung lemparan Kemenkesnya di mana. Oke, Alhamdulillah ini sudah bisa bersama kita dan adik-adik teman-teman kita yang harapannya juga bisa mendapatkan informasi yang tambah lengkap gitu ya terkait dengan Olimpiade Matematika Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2026. Dan tentunya tak kalah pentingnya teman-teman panitia dan peserta, ya, teman-teman sensi, teman-teman peserta yang memiliki semangat untuk mengikuti agenda kompetisi Belmawa ini, gitu ya. Yang pertama yang harus kami sampaikan ini adalah bagian kami, ya, usaha kami, ikhtiar kami selaku perguruan tinggi untuk mendampingi teman-teman yang ingin berprestasi, begitu ya, yang ingin mengoptimalkan potensi khususnya di bidang Olimpiade Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Ada kompetisi khusus untuk bidang itu yang insya Allah akan menjadi apa ya, arena kalian untuk membuktikan bahwa kalian itu punya potensi gitu ya. Dan ini sangat sangat bergengsi gitu ya, khususnya di level nasional di bawah Kementerian Kemendikti-Saintek. Nah, ini upaya kami melakukan pembinaan, pendampingan sekaligus upaya untuk mendapatkan atau menggolkan gitu ya, membuat prestasi kalian menjadi lebih tinggi gitu ya. Dan kegiatan ini, pembinaan kami ini bukan sekedar sosialisasi, insya Allah gitu ya. Kami akan memberikan segala upaya gitu ya, baik material maupun non material ya, yang harapannya itu memudahkan kalian untuk mempersiapkan kompetisi ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang nantinya memang punya semangat untuk mengikuti kompetisi ini, nggak usah khawatir. Insya Allah akan kami dampingi seoptimal mungkin. Nanti bisa tanya sama Mbak Fatia, bagaimana kemudian kita melakukan pendampingan yang
komprehensif tentunya ya, mulai pelatihan, mulai camp dan sebagainya yang harapannya itu akan memudahkan kalian mengerjakan PMIPA. Nah, yang kedua, kami melihat bahwa PMIPA ini tadi sudah saya singgung bahwa ini adalah kegiatan bergengsi yang harapannya bisa meningkatkan satu jelas potensi kalian secara pribadi dan dua adalah potensi atau prestasi secara umum bagi mahasiswa atau bagi kampus UI kita ini. Jadi ini sangat penting bagi teman-teman yang kemudian akan melakukan kompetisi ini, gitu ya. Nah, harapannya kalau kalian sudah punya potensi, punya pengawalan, pendampingan yang komprehensif, harapannya prestasi tertinggi akan kita dapatkan. Maka harapan kami sekali lagi bahwa mulai hari ini kita insya Allah akan melakukan pembinaan, pendampingan, pelatihan ya, khususnya di bidang ONMIPA supaya kalian bisa mendapatkan persiapan yang lebih siap atau lebih matang. Untuk itu, silakan didengarkan dengan baik. Kalau ada hal yang memang kurang dipahamin, silakan nanti bisa didiskusikan. Semoga ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk memperkuat prestasi kalian secara pribadi dan memperkuat prestasi secara umum bagi Universitas Islam Indonesia. Besar harapan kami, kegiatan ini bisa sukses ya. Semoga Allah mengijabahi apa yang kita kerjakan pada hari ini. Kurang lebihnya itu saja yang kami berikan sambutan. Sekali lagi terima kasih Pak Faisal Arif, Mbak Fatia, dan seluruh tim SEMSI dan seluruh peserta kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif atas sambutan serta arahan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, agenda selanjutnya adalah pemaparan materi inti mengenai mekanisme dan panduan ONMIPA 2026. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Faisal Arif Nurgesang, STMSC. Kepada Bapak Faisal, kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Pak Arif Fajar Wibisono sebagai Direktur Pembinaan Kemahasiswaan. Kemudian ada Mbak Fatia tadi ya, yang nanti juga akan berbagi pengalamannya karena pernah mendapatkan medali eh, perunggu ya di ONMIPA di tahun 2023. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim SAMSI yang sudah mengagendakan kegiatan ini dan juga kepada eh, mahasiswa, mahasiswi UII yang punya semangat gitu ya untuk ikut Olimpiade Nasional Matematika IPA gitu ya. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ONMIPA. Jadi ONMIPA itu adalah agenda tahunan ya yang dilaksanakan oleh, kalau sekarang sih di bawah Bilmawa gitu. Nah, tentunya di sini yang pertama yang perlu kalian pahami bahwa sebelum kalian ikut lomba ini, hal yang perlu kalian pahami adalah ini bukan lomba yang istilahnya itu eh, level biasa gitu ya. Karena ini adalah level nasional dan ini juga dikelola atau diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Artinya ini adalah instansi tertinggi yang ada di negara kita gitu. Oke, di sini saya akan menyampaikan materinya untuk siang hari ini. Bentar. Oke, apakah sudah bisa dilihat di masing-masing monitor di layar kalian masing-masing? Bisa Pak, Alhamdulillah. Oke, oke. Jadi gini, secara umum ONMIPA ini adalah sebuah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan akademis. Memang secara khusus ini untuk misalkan kita bisa lihat kan kita punya fakultas MIPA gitu ya, FMIPA. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada yang dari prodi lain atau yang dari fakultas lain untuk ikut gitu karena
Matematika, fisika, kimia, dan biologi ini kan sebenarnya mata kuliah umum yang atau mata pelajaran umum yang dulu kita semua pernah dapat kalau misalkan dari SMA gitu ya. Nah, sehingga sebagai informasi awal bahwa apakah ini khusus untuk mahasiswa FMIPA, tidak gitu ya. Siapapun kalian bisa gitu. Yang penting mestinya memiliki minat dan memiliki wawasan di 4 bidang ini, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, memang yang paling apa ya istilahnya yang paling masih bisa dikawal itu kan kalau yang mahasiswa dari Fakultas MIPA. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tidak terbatas di sana. Sebagai contoh, yang hadir pada hari ini itu Mbak Fatia ini dari kedokteran ya Mbak Fatia ya. Benar ya? Iya, Pak. Nah, jadi eh, kalian tidak harus istilahnya eh, berkecil hati kalau misalkan bukan dari MIPA gitu. Wah, nanti apa misalkan fisika, kimia, biologinya tidak bagus itu tidak ada alasan gitu atau tidak menjadi batasan. Nah, di sini nanti akan ada beberapa tahap. Nah, salah satunya dimulai dari hari ini adalah sosialisasi, kemudian nanti ada tahap seleksi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi bahwa kalian tidak hanya istilahnya diberi sosialisasi terus jalan sendiri-sendiri gitu enggak ya. Karena di sini alhamdulillah kita sudah memiliki sistem yang cukup bagus gitu ya. Bahwa nanti di sini itu kan ada SAMSI gitu ya. Student Mobility gitu ya. Kemudian dengan adanya SAMSI itu setidaknya kalian nanti akan ada tim yang mendampingi gitu ya. Sebenarnya tidak hanya mendampingi kalau bisa yang memenangkan gitu ya. Bagaimana cara memenangkan ibaratnya kayak mereka ini adalah tim sukses gitu ya. Nah, karena mereka harus mendampingi dan memang itu adalah tugas mereka karena mereka di bawah unit di bawah Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan sehingga gerak-gerak kalian atau langkah-langkah kalian nanti itu akan dipandu gitu, dipandu, didampingi, diarahkan dan seterusnya dibuatkan jadwal. Nanti akan ada beberapa proses persiapan, salah satunya nanti ada eh, di apa istilahnya itu diberi camp gitu ya. Dan kalian nanti akan diisi oleh dari sebuah institusi gitu yang memang khusus untuk mendampingi lomba-lomba ONMIPA seperti ini gitu. Dan itu nanti yang akan melaksanakan adalah dari DPK. Nah, dari persiapan itu nanti akan ada proses seleksi, tentunya nanti kalian akan mengikuti. Nah, nanti ada seleksi tingkat perguruan tinggi, sehingga nanti harapannya yang terbaik itu nanti yang akan dikirimkan, karena nanti ada aturan-aturan tertentu yang itu sesuai dengan aturan perlombaan ONMIPA. Nah, memang untuk ONMIPA tahun ini secara panduan itu belum keluar, tapi ini kita masih bisa merujuk pada panduan ONMIPA di tahun kemarin atau tahun 2025. Biasanya ada perubahan tuh nggak signifikan gitu. Nah, nanti ada seleksi perguruan tinggi, kemudian ada seleksi tingkat wilayah. Nah, karena kita ini adalah LL Dikti 5 gitu ya. Jadi nanti kalian akan diseleksi tingkat wilayah di mana nanti yang mewakili wilayah akan masuk ke tingkat nasional. Oke, adapun tujuan dari dilaksanakannya ONMIPA atau Olimpiade Nasional MIPA ini adalah meningkatkan daya tarik MIPA ya di kalangan masyarakat ini maksudnya ya di kalian itu mahasiswa gitu ya. Kemudian selain itu juga kalau misalkan sesuatu itu tidak ada kompetisinya itu tidak akan meningkatkan motivasi gitu. Misalkan kalau tidak ada kompetisi Piala Dunia gitu atau sekarang yang baru berjalan ini adalah kompetisi futsal Asia gitu kan orang tidak akan berlatih, orang tidak akan latihan, orang tidak akan eh, meningkatkan potensi untuk nanti berlomba dan nanti akan jadi juara gitu. Sehingga dengan adanya Adiwadai ini maka kalian itu bisa termotivasi gitu bahwa dengan bidang MIPA ini kalian bisa eh, berjuang dan mestinya yang selain kalian nanti mendapatkan manfaat secara material itu sebenarnya mendapatkan manfaat yang tidak bisa dinilai gitu. Seperti apa? Misalkan ya seperti portofolio, kemudian pengalaman bertanding dan seterusnya yang itu bisa menjadi modal kalian nanti ketika setelah lulus dari UII.
Nah, kemudian selain itu tujuannya UNMIPA itu adalah sebagai perbaikan pembelajaran di perguruan tinggi khususnya dalam bidang MIPA ya. Jadi maksudnya adalah ketika kalian nanti mengikuti lomba dan nanti dari tim dari panitia atau dari penyelenggara itu melihat kok ada yang istilahnya itu pesertanya itu tidak seimbang dengan yang lain, maka nanti akan bisa diberikan masukan ke instansi bahwa ini perlu ditingkatkan pada bidang MIPA dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah mengapresiasi. Nah, jadi ketika kalian memiliki semangat, memiliki keinginan atau memiliki kemampuan yang kuat di bidang MIPA, maka salah satu cara untuk mengapresiasi ya mestinya dengan lomba seperti ini gitu. Nah, kemudian ini adalah ketentuan peserta MIPA perguruan tinggi ya. Nah, ini sekaligus sebagai untuk syarat di apa namanya di MIPA yang nanti akan dilaksanakan. Mungkin biasanya itu keluar di bulan-bulan Maret atau April gitu untuk panduannya. Yang pertama adalah eh, terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi kalian nanti dicek, nanti dari Samsi akan membantu untuk ngecek siapapun kalian yang akan mendaftar itu harus ada terdaftar. Mestinya ini terdaftar ya. Kalau mahasiswa pasti terdaftar ini. Kalau mahasiswa beneran gitu. Kemudian ini calon pesertanya itu mahasiswa S1 atau D4 aktif dan terdaftar pada DPD Dikti, kemudian mendapatkan persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi nanti akan ada seleksi, makanya nanti perlu dilakukan setelah ini kan ada seleksi perguruan tinggi. Kemudian terdaftar aktif maksimal di semester 8. Nah, ini yang perlu kalian catat atau perlu kalian lihat bahwa untuk tahun ini pastikan kalian sebelum semester 8 untuk apa namanya nanti seleksi gitu ya. Dan belum sidang tugas akhir pada saat pendaftaran. Nah, kemudian ketentuan berikutnya adalah berasal dari bidang MIPA. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini umumnya adalah untuk khususnya adalah untuk apa namanya untuk Fakultas MIPA, namun bisa juga diikuti oleh yang lain gitu atau yang relevan gitu. Misalkan kalau di kedokteran tentunya masih ada mata kuliah IPA gitu ya atau MIPA gitu ya. Kalau di FTI juga ada gitu, di sipil mestinya juga ada dan seterusnya. Mungkin yang MIPA ini sudah sedikit agak tidak banyak diajarkan itu kalau jurusan-jurusan misalkan ilmu keagamaan dan seterusnya itu bahasa Indonesia itu kayaknya tidak ada. Maksudnya pendidikan bahasa Inggris dan seterusnya. Tapi kalau misalkan FTI terus teknik sipil terus kemudian arsitektur itu mestinya ada IPA ya. Kemudian ada dari kedokteran dan seterusnya. Nah, kemudian ketentuan berikutnya adalah belum pernah mendapatkan medali emas dalam ONMIPA PT pada bidang yang sama. Untuk bidang matematika, belum pernah mendapatkan medali emas dalam ajang International Mathematics Competition ya. Jadi, selain di ONMIPA-nya sendiri, khusus untuk matematika itu tidak boleh mendapatkan medali emas di International Mathematics Competition ya. Kemudian yang berikutnya adalah peserta seleksi tingkat wilayah adalah peserta terbaik hasil seleksi tingkat perguruan tinggi dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa ada seleksi perguruan tinggi yang akan segera dilaksanakan. Nah, nanti yang terbaik itu adalah yang akan dikirimkan gitu. Sehingga kalian silahkan berkompetisi dulu secara internal. Nanti siapa yang terbaik akan kami ranking. Nanti dari skor yang tertinggi itu yang akan direkomendasikan untuk ikut di seleksi wilayah gitu. Kemudian untuk mekanisme seleksinya, yang pertama untuk di perguruan tinggi melaksanakan seleksi untuk menentukan maksimal 5 mahasiswa terbaik pada masing-masing bidang lomba untuk mengikuti seleksi tingkat wilayah. Jadi nanti dipilih 5 terbaik. Kemudian di tingkat wilayah nanti ada eh, serentak secara daring peserta akan dikelompokkan ke dalam 17 wilayah LL Dikti. Jadi ada LL Dikti 1 sampai 17 gitu ya. Cuman ini panduan untuk tahun 2025 ya. Nanti untuk 2026 kita tunggu saja. Peserta yang akan diundang untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional berjumlah maksimal 65. Jadi dari total wilayah tadi, nanti ada beberapa yang bisa diwakilkan gitu. Juara satu pada tingkat seleksi wilayah ONMIPA PT. Jadi juara satu tingkat wilayah itu misalkan di sini Jogja gitu, LL Dikti 5 gitu ya. Itu nanti juara satunya dinaik ke atas. Satu peserta dari PTS yang memperoleh tingkat tinggi pada seleksi tingkat wilayah yang memenuhi standar minimum. Kemudian peserta peringkat atas pada seleksi tingkat wilayah selain butir A dan B untuk peserta memenuhi kuota maksimal 65 peserta.
Ya, artinya yang juara satu tuh nanti ada 17, itu kan ada 17 regional ya. Kemudian ditambah satu peserta lagi berarti 34, tambah lagi sehingga nanti maksimal ada 65 peserta. Nah, kemudian di sini untuk penghargaan pemenang akan memberikan penghargaan kepada 20 peserta terbaik pada setiap bidang dengan perincian sebagai berikut. Jadi nanti ini di nasional ya. Itu ada 3 peraih medali emas, 5 peraih medali perak, kemudian 7 peraih medali perunggu, dan 5 penerima honorable mention. Seluruh peserta seleksi tingkat nasional akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini yang bisa kalian gunakan lah untuk sebagai portofolio kalian ketika akan melamar pekerjaan gitu. Nah, untuk bidang lombanya nanti ada matematika, di mana matematika ini mencakup aljabar linear, struktur aljabar, analisis real, analisis kompleks, dan kombinatorika ya. Soalnya bisa berupa pilihan ganda maupun isian singkat dan uraian. Kemudian yang berikutnya ada fisika. Nah, fisikanya ini mencakup mekanika klasik, elektrodinamika, termodinamika, fisika statistik, fisika modern, dan mekanika kuantum. Nah, di sini jenis soalnya dapat berupa pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Kemudian untuk kimia, materi bidang kimia mencakup kimia anorganik, kimia fisika, kimia organik, biokimia, dan kimia analitik. Sama untuk bentuk-bentuk soalnya ya. Dan yang terakhir, untuk yang biologi, materinya melingkupi biologi sel, genetika, biologi molekuler, dan seterusnya, sampai nanti evolusi dan ekologi gitu ya. Nah, di sini adalah alur ONMIPA di UII tahun 2026. Kalau ini sudah fix ya, kalau yang ini ya. Ini untuk yang internal gitu. Jadi di sini pertama adalah sosialisasi yang dilaksanakan hari ini. Kemudian besok mulai pendaftaran. Kemudian akhir pendaftaran itu adalah di tanggal 28 Februari. Nah, nanti ada technical meeting bagi pendaftar di tanggal 3. Kemudian nanti ada seleksi internal di tanggal 11 dan diumumkan di tanggal 17. Kemudian nanti kalau misalkan kalian ada informasi yang belum bisa didapatkan pada penjelasan hari ini, atau misalkan masih ada hal-hal yang masih ingin kalian ketahui, bisa ke ini, ke alamat ini, ke SIM Prestasi UI, atau bisa kontak person ke Yazid atau Anitia ya. Ini nomor WA-nya bisa kalian catat. Oke, terima kasih. Itu adalah materi yang saya sampaikan untuk penjelasan ONMIPA pada tahun 2026 ini. Semoga nanti kalian bisa mengikuti semuanya dan semoga bisa menjadi perwakilan dari UII untuk ikut di seleksi wilayah maupun nanti di seleksi nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Faisal atas pemaparan materi yang sangat komprehensif. Semoga dapat menjadi bekal bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ONMIPA nantinya. Lanjut ke agenda berikutnya, kita akan menyimak pengalaman dan kisah sukses dari salah satu delegasi terbaik UII dan berhasil meraih medali perunggu di ONMIPA tahun 2023 bidang biologi. Mari kita simak sharing session ONMIPA yang akan dipandu oleh Mbak Fatiatul Mufkiroh. Kepada saudari Mbak Fatia, kami persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada MC sudah mempersilahkan waktunya. Terima kasih juga kepada pihak kemahasiswaan sudah memberi kesempatan bagi saya untuk melakukan sharing session ini, sharing kepada adik-adik semua terkait pengalaman apa yang saya alami ketika saya menjalani ONMIPA terkhusus di tahun 2023. Nah, izin memperkenalkan diri dulu. Jadi, untuk pendidikan saya di FKUII angkatan 2019. Dan alhamdulillah kemarin barusan sumpah dokter. Untuk prestasi S1-nya, alhamdulillah dapat medali perunggu MIPA 2023 dan berkesempatan menjadi Mawapres UII program sarjana tahun 2022. Dan selain itu saya juga termasuk banyak berorganisasi juga ya selama kuliah. Jadi jangan dikira kalau misalkan ikut ONMIPA itu harus yang benar-benar luang gitu. Jadi tergantung kitanya pengen atau tidak gitu. Nah, sebelum aku sharing terkait motivasi-motivasi gitu ya, untuk insight dari teknis-teknis on MIPA itu sendiri, mungkin ini sedikit sudah dijelaskan barusan ya, di mana alurnya itu memang dari seleksi universitas akan diambil 5 orang. Itu kita mengerjakan soal, dan itu sudah ada referensinya lah ya dari tim pembuat soalnya gimana gitu, dan itu menyesuaikan per bidangnya.
Kemudian setelah kita seleksi diambil 5 orang itu masih ada bimbingan gitu. Jadi kita nggak dilepas, benar kata Pak Arief, kita dibimbing, dibekali gitu ya, dan bimbingan ini free, nggak ada dipungut biaya apapun guys gitu. Nah, untuk penyisihannya sendiri nanti biasanya online dan diambil 65 terbaik, tadi sudah dijelaskan, dan finalnya ada 20 penghargaan. Nah, ini lebih jelasnya ya yang tadi, di mana per LL Dikti, kalau dari Indonesia ada 16 LL Dikti, diambil 1 orang per LL Diktinya. Nah, kita 1 LL Dikti itu kan ada UGM, UMY, dan lain-lain gitu ya. Tapi jangan berkecil hati, karena kadang PTS itu juga ada jatahnya gitu, di mana em, kalau misalkan nilai kita memenuhi kriterianya, memenuhi ambang batasnya, itu masih dipertimbangkan untuk dimasukkan ke final gitu. Jadi sebenarnya dari pusat pun menginginkan keseimbangan gitu ya, agar tidak didominasi oleh PTN seluruhnya. Nah, sisanya nanti diambil dari satu nasional itu di ranking dari atas sampai bawah itu yang mengisi sisa 65 orangnya tadi. Jadi 65 dikurangi 16 dikurangi orang yang masuk tadi. Nah, sisanya misal 30 ya udah 30 teratas tadi masuk ke final. Nah, untuk finalnya tadi ya sudah ada 3 emas, 5 perak, 7 perunggu, dan 5 HM. HM itu semacam hadiah hiburan gitu ya. Jadi, oh kamu masuk 20 besar nih gitu, meskipun tidak dapat medali. Nah, privilege Omika sendiri itu banyak banget ya, teman-teman. Jadi, yang pertama memang jelas kita tidak dipungut biaya apapun, pendaftaran itu semua ditanggung oleh universitas. Kalaupun misalkan kita harus butuh sesuatu gitu ya, nanti maksimal-maksimalnya ada reimburse gitu. Terus juga kita benar-benar udah tinggal siapkan aja ilmu dan mental kita gimana. Sama administrasinya itu tadi segalanya dipermudah, kita dikasih pendampingan, tidak ada verifikasi, tidak ada LPJ, jadi kita nggak pusing-pusing bikin proposal, nggak pusing-pusing cari tanda tangan PM Lem dan sebagainya gitu. Beda sama lomba-lomba lainnya. Nah, terus di sini semua orang juga berpeluang ya, yang penting jurusannya tadi di lingkup saintek atau di lingkup MIPA. Dan ya kalau misalkan di luar kota kan kita bisa traveling gratis, dapat relasi dari teman-teman gitu. Kecuali kalau misalkan UII ngambil tender MIPA, nah itu yang cerita ya. Nah, terus juga ada tawaran kerjasama nih. Misalkan kita udah dapat medali, pasti banyak bimbel-bimbel yang ngelirik kita untuk nge-hire jadi pembimbing gitu. Nah, itu kan lumayan ya, maksudnya jadi side job yang kita juga nggak sangka-sangka gitu. Jadi, ilmu kita itu juga bermanfaat gitu. Meskipun misal kuliah kita nggak di jurusan itu, tapi ilmu kita masih kepake kok gitu. Jadi nggak ada salahnya kita belajar di bidang yang bukan di kuliah kita. Nah, sebelum memasuki sesi motivasinya gitu ya, di sini mungkin banyak yang mengira bahwasanya medalis ONMIPA itu alumni medalis OSN gitu. Jadi sebenarnya ini mitos atau fakta sih gitu. Nah, izin aku jelaskan. Jadi medalis ONMIPA itu beda ya teman-teman sama alumni OSN. Di mana eh, fakta beberapa finalis ONMIPA tingkat nasional ini ya itu ada yang bukan medalis ataupun alumnus OSN. Nah, contohnya aku sendiri, aku nggak pernah ikut OSN bahkan di tingkat kota, meskipun pernah juga KSM ya, KSM tapi kan beda dibandingkan OSN. Itu juga nggak sampai ke nasional gitu. Jadi, aku yang nggak pernah OSN pun masih bisa kok ikut ONMIPA gitu. Nah, ada juga nih teman yang dia FK, tapi dia lolos final matematika. Jadi kan maksudnya dia belajar gitu loh, bukan yang oh ya udah kamu jurusan matematika enak dong, udah materinya udah ikut tinggal ikut aja, tapi enggak loh gitu. Dan ini dia lolos final gitu. Terus ada juga nih, dia yang pernah menang emas biologi, tahun depannya dia ikut ONMIPA lagi, tapi di bidang yang berbeda, dan itu di kimia. Jadi bayangkan aja dia tuh ngejar materi selama 1 tahun, pindah bidang gitu ya, itu dari nol gitu. Nah, jadi ini bisa menginspirasi kita bahwasanya sebenarnya ONMIPA tuh nggak harus kok kita punya basic dari awal, asal kita punya kemauan, kita belajar dari nol pun bisa gitu. Nah, jadi kenapa sih kok bisa kayak gitu gitu ya? Pemula-pemula tuh
bisa ngejar ketertinggalannya istilahnya gitu kan kalau dibandingkan dengan medalis-medalis yang sudah pernah menjadi medalis gitu. Jadi, siswa sama mahasiswa itu beda banget. Beda pola pikir, beda tradisi, dan kebijakan kampus maupun sekolah tuh beda. Dimana kalau sekolah untuk ASN tuh bisa jadi ada 2 bulan full karantina, meninggalkan pelajaran, pokoknya kamu harus fokus belajar OSN. Nah, sedangkan mahasiswa enggak. Oke, Direktorat Kemahasiswaan itu memberikan kita fasilitas, memberikan kita camp, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak 100% gitu loh. Bisa jadi dosen matkul kita tidak setuju atau bagaimana atau ngasih tugas tambahan. Nah, itu kan tetap kita sendiri yang perlu menyikapi lebih dewasa lagi gitu untuk menyeimbangkan ke semuanya. Nah, kemudian dari jurinya, jurinya itu profesor-profesor yang sudah sangat passionate di bidangnya gitu ya. Jadi soal-soalnya juga update dan sangat sportif. Kenapa aku bilang gini? Karena kalau OSN itu soalnya banyak yang ada beberapa kali bocor, ada beberapa kali ya bahkan arsip soal aja. Kalau OSN kan gampang tuh ya dicari. Nah, kalau arsip soal on MIPA itu jarang banget yang punya. Jadi eh, susah lah dicari gitu. Bahkan arsipnya aja itu susah, apalagi bocoran soalnya. Karena ya emang dibuatnya tuh ya mepet-mepet pelaksanaan gitu. Dan regulasi yang tadi sempat disebutkan, pemenang medali emas tidak boleh ikut lagi di bidang yang sama. Minimal anak yang udah OSN, udah medalis, nah dia ikut lagi itu kan ya kemungkinan besar udah dapat emas kan. Jadi tahun depannya dia udah nggak ikut lagi, otomatis kan sudah mengurangi bobot-bobot saingan gitu di kitanya. Jadi tenang aja, peluang kita buat lulus itu masih besar gitu. Nah, ini sedikit aku sempat tanyakan ke beberapa teman ya yang ikut di matematika maupun kimia, belajarnya dari mana. Kalau yang matematika ini dia jujur ya, bahwasannya materi OSN dengan ONMIPA itu sangat berbeda. Jadi meskipun dia pernah OSN, bukan berarti dia udah punya modal banyak gitu. Bahkan cuma satu bab aja yang dia sama persis. Sisanya belajar dari nol. Nah, itu dia belajarnya dari YouTube. Terus yang kimia tadi sempat aku ceritakan juga, dia pernah mengikuti bidang yang berbeda, berarti ngejarnya cuma setahun. Nah, kalau bahan belajarnya sempat aku tanya memang dari PPT pembimbing ada, dari textbook ada, jadi menyesuaikan bidang bidang yang dia ikuti. Nah, untuk biologi sendiri, ini aku belajarnya dari Campbell Biology yang ada 3 jilid itu. Nah, tapi sebenarnya nggak harus langsung Campbell, bisa juga teman-teman belajar dari ringkasan atau dari video gitu ya. Nah, atau kalau misalkan mau belajar bareng aku juga boleh banget gitu. Jadi, bahan belajar tuh macem-macem. Nah, jadi secara keseluruhan yang perlu dipersiapkan memang basic materinya itu bisa dari textbook, PPT bimbingan, YouTube gitu. Terus manajemen waktunya juga perlu dialokasikan sendiri ya untuk belajar on MIPA nih mau sejam atau 2 jam atau sehari berapa. Kalau aku pribadi, aku nggak target harus 2 jam, 3 jam sehari. Tapi kan di sela-sela kesibukan kuliah, misal ada apa gitu kan, ya udah buka materi gitu kan bisa juga gitu. Jadi masing-masing orang beda-beda sih, tapi memang harus kita sendiri yang alokasikan. Terus nggak salah kok kita langsung baca ringkasan. Yang penting kan paham konsep. Nanti soal konsep bisa dicari di lain sumber juga nggak apa-apa gitu. Bahkan sekarang kan banyak AI, ChatGPT dan lain-lain itu juga boleh-boleh aja. Nah, kalau bimbingan itu kita rajin ikut aja dan itu kesempatan kita untuk fokus ya. Dimana kalau ada agenda bimbingan pasti kemahasiswaan juga akan mempermudah kita untuk ngurus izinnya ke dosen yang bersangkutan, yang kuliahnya kita tinggalkan gitu. Nah, kemudian ada faktor-faktor X ya, dari niat, doa, dan kesehatannya juga dijaga. Karena ini pengalaman pribadiku ya, ada challenge-challenge tertentu nih, di mana di tahun 2022 itu sempat di penyisihan servernya error, dan baru ngerjain setengah. Itu kayak, gimana gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah masih lolos-lolos aja gitu. Alhamdulillah kebetulan waktu itu aku dan Alvin. Nah, untuk yang tahun 2023, ini soalnya tuh no backward ya kalau yang biologi. Jadi biologi, matematika, fisika tuh punya karakteristik soal yang beda-beda. Ada yang mereka cuman esai, di-scan, terus di-upload. Nah, kalau biologi itu
pilihan ganda, tapi nggak bisa balik ke nomor sebelumnya. Jadi benar-benar nggak bisa dikoreksi gitu. Dan ada minusnya juga. Nah, terus selisihnya itu cuma 17 hari dari pengumuman sampai final. Jadi akhirnya waktu itu aku juga review-reviewnya agak cepet gitu ya. Dimana kalau finalnya itu dia ngerjakan soalnya cuma 2 hari. Jadi meskipun finalnya selama 5 hari, tapi hari-hari lain itu pembukaan acara dan lain-lain gitu. Nah, yang ngerjain soal tuh cuma 2 hari. Seharinya ada 2 sesi dan satu sesinya itu 8 soal esai yang satu soalnya ada 3 anak soal A, B, C gitu. Nah, terus yang unpredictable lagi 2023 itu kita udah bawa kalkulator saintifik nih, tapi malah nggak boleh bawa saintifik, bolehnya kalkulator sayur yang benar-benar cuma tambah kurang kali bagi itu aja gitu. Jadi ya oke lah, kita cepet-cepetan waktu itu carinya. Nah, jadi segimanapun soalnya, segimanapun kejadiannya, kunci utamanya itu kita pegang basic teorinya. Profesor-profesor tadi meskipun otak-atik soal, bikin soal baru, kalau teori utamanya kita paham, insya Allah juga bisa kejawab gitu. Karena soal-soal esai tadi itu biasanya kunci jawabannya itu juga ada kata kuncinya. Jadi seberapa mirip kita jawabnya sama kata kunci tadi, makin besar nilai kita yang dikasih gitu. Nah, terus selama mengikuti ONMIPA, apakah mental aman gitu ya? Eh, kita juga perlu mempersiapkan mental kan selain dari materi itu. Nah, selayang pandang sendiri, perjalananku mengikuti ONMIPA itu dari tahun 2020 itu kan masih tahun pertama FK gitu ya. Terus tahun 2021 FYI aku dan Alvin itu juga sudah sempat ikut. Jadi kita berdua waktu itu kan full online, bahkan sampai finalnya juga online di rumah masing-masing. Nah itu qadarullah belum dapat medali gitu ya, masih finalis. Nah kita nggak menyerah nih, tahun depannya ikut lagi di 2022. Nah aku udah tahun ketiga posisinya. Berarti kan kayak udah terakhir banget nih gitu kan. Sepertinya last chance banget dan aku kira itu memang kesempatanku yang terakhir. Dan ternyata qadarullah dari UII masih dapat 1 emas dari Alvin gitu. Yang aku qadarullah nggak dapat dan ya bayangkan betapa sedihnya gitu ya. Jadi tahun 2023 nih aku juga udah nggak kepikiran buat ikut lagi. Meskipun kita dikompetisikan kayak em, jangan menyerah gitu. Nanti bisa coba lagi. Iya, coba lagi. Tapi coba laginya kapan gitu kan. Nah, lalu jadi di 2022 itu kecewa berat pasti dong gitu kan. Ini aku ketemu teman-temanku, mereka juga dapat medali, aku enggak gitu kan. Nah, itu pasti kecewa berat gitu. Nah, tapi beberapa bulan kemudian ya kita pasti kan ada stress coping masing-masing ya. Dari kemahasiswaan dari UI itu sangat menghargai usaha kita guys gitu. Nah, ini juga contohnya ya di mana ada awarding dari kemahasiswaan. Nominalnya aku sensor karena ya biar kalian nggak kepo aja gitu. Tapi alhamdulillah lah ya. Dan itu juga yang maksudnya kita tuh dihargai loh meskipun sampai final aja gitu. Daripada nggak nyoba sama sekali. Tuh. Nah, kemudian di tahun 2023 itu aku kuliah udah selesai, seminar hasil kalau di FK kan KTI aja ya, jadi nggak ada sidang skripsi yang final banget gitu. Nah, terus juga tutup teori itu aku tinggal ngumpulin berkas gitu. Tapi datanglah pengumuman kalau misalkan maksimal semester 8 dan belum sidang akhir. Sidang akhir maksudnya di sini tuh yudisiumnya. Karena kan kalau yudisium nanti ngubah data di PD Dikti ya. Sedangkan kalau Semhas kan nggak cuma seminar hasil udah gitu. Jadi secara administratif nggak ngerubah apa-apa kalau seminar hasil di FK. Makanya di sini aku loh masih berpeluang ikut nih gitu kan. Nah, teman-temanku pada wisuda di bulan Mei. Sedangkan kalau misal aku ikut ONMIPA, otomatis aku nggak boleh tutup teori dulu nih. Nah, akhirnya bimbang lah tuh. Jadi ya udah tetap ikut ONMIPA dengan yudisiumnya di Juni dan itu aku H-7 yudisium baru masih ONMIPA gitu. H-7 yudisium tuh masih di Bandung gitu ya. Terus ya alhamdulillahnya malah Allah memberi eh, kisah akhir yang alhamdulillah happy ending gitu ya. Jadi behind the scene-nya di mana aku bimbang waktu daftar itu tadi, kecewa dari
2022 itu kan of course ya kecewa banget gitu. Dan udah tahun terakhir banget, ini kalau misalkan nggak dapet, otomatis kan ya namanya manusiawi ya, takut kecewa lagi itu manusiawi banget gitu. Nah, jadi banyak alasan kalau aku misal mau nyerah, nggak ikut lagi gitu. Tapi ya, bahkan ada yang pernah bilang loh, kalau misalkan berarti hokimu emang nggak di situ, Ti. Itu kayak gimana ya? Kita udah nyoba berkali-kali tapi nggak dapet-dapet gitu. Nah, tapi alhamdulillah Allah kasih happy ending. Jadi jangan menyerah gitu. Intinya aku yang udah berkali-kali nyoba aja masih masih terus daftar. Gimana yang belum pernah coba? Kenapa sih nggak dicoba gitu? Karena ada beberapa teman-teman yang kayak bilangnya tuh takut nggak dapet, takut ini, takut itu, takut ganggu kuliah segala macam gitu. Padahal kita berangkat mah tinggal aja dan belajar gitu. Nah, sebenarnya salah nggak sih gitu kalau kita nggak dapat medali gitu. Pertanyaanku, aku ingin bertanya balik malah. Terus apa untungnya kalau kamu nggak nyoba sama sekali gitu loh. Jadi ya dicoba aja. Kalau misal nggak nyoba sama sekali, kesempatan dapat medalinya juga 0% dong gitu. Jadi ya udah coba aja. Kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau enggak ya ya itu memang sudah jalannya Allah gitu. Jadi yang ingin aku kutip di sini itu dari Al-Ghafir ayat 60, pantaskah kita meragukan Allah gitu ya? Di mana Allah tuh berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Maksudnya doa tuh pasti astajib, diijabah gitu. Apa yang kamu harapkan? Nah, tapi memang jawaban dari doa itu ada 3 macam. Langsung dikabulkan, dan diberikan waktu yang lebih tepat, atau diganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi sekali lagi Allah tuh tahu kapan kamu siap untuk menang. Allah tahu apakah kamu mampu menerima apa yang Dia rencanakan. Dan Allah pasti tahu seberapa kerja kerasmu sehingga suatu saat nanti Allah tuh akan berikan sesuatu yang tidak kamu sangka gitu. Jadi bahkan untuk menerima juara aja itu ada mampu dan tidak mampunya guys gitu. Kata juara kan enak-enakan aja ya, tapi di balik itu semua ada amanahnya gitu. Jadi Allah paling tahu kok kapan kita siap menerima amanah itu gitu. Nah, ini sedikit dokumentasi waktu 2023 jalan-jalannya ke Observatorium Bosca. Terus yang 2022 itu di Bromo, di Malang kita lihat sunrise juga. Ya, mungkin itu sharing dari aku. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Fatia atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Saya aja yang baru dengar itu sangat termotivasi gitu. Semoga teman-temannya juga ikut termotivasi. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan boleh disimpan nanti ya. Karena selanjutnya akan ada tutorial SIM prestasi sebagai penunjang administrasi dalam pendataan prestasi di internal universitas yang akan dipaparkan oleh Saudari Anita Naswa Maulida Susiani. Kepada Mbak Anita, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah sudah terlihat layar yang saya bagikan? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan memberikan tutorial prestasi bagi teman-teman yang akan mengikuti mendaftarkan dirinya untuk Unmipa 2026. Teman-teman bisa mengetik simprestasi.ui.ac.id. Kemudian teman-teman boleh scroll ke bawah dan di sini udah ada Unmipa yang sedang ongoing. Nah, sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman bisa mengisikan formulir pendaftaran yang sudah kami cantumkan di simprestasi.ui.ac.id di bagian Unmipa di sini. Nah, formulir pendaftaran ini merupakan apa ya, dalam bentuk Google Docs yang nantinya teman-teman bisa menyalin Google Docs ini dan diupload kembali di Google Drive. Selanjutnya, teman-teman bisa login. Nah,
Pastikan biodata data diri teman-teman sudah lengkap mulai dari nama, email, NIM, program studi, nomor HP, dan juga data rekening bank. Kemudian teman-teman bisa mengeklik usulan di bagian kiri dan memilih on MIPA. Di bagian sebelah kanan, di sini ada bagian tambah dan nanti teman-teman akan diarahkan untuk memilih bidang yang akan teman-teman ikuti dan selanjutnya mencantumkan link Google Drive yang berisikan formulir pendaftaran ONMIPA 2026. Dan selanjutnya teman-teman bisa submit. Seperti itu tutorial untuk SIM prestasi pendaftaran seleksi internal UI 2000, ONMIPA 2026. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Anita. Kini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami mengundang rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Ini sudah ada pertanyaan nih dari di kolom chat nih dari Mas Gilang. Dari hukum tidak bisa mengikuti, bisa ya? Bisa nggak sih, Mas Amaro? Izin masuk Bapak, untuk MIPA secara khususnya itu dari jurusan atau program studi yang MIPA atau ilmu lain yang relevan. Jadi kalau hukum sepertinya masih belum bisa. Hmm, oke. Kalau mungkin dari Mbak Fatia tuh kemarin waktu ini bisa diceritakan ada yang jauh banget prodinya nggak gitu? Atau maksudnya ya kalau kalau kedokteran kan ya masih serumpun ya dengan MIPA gitu, MIPA. Iya, izin menjawab Pak. Jadi untuk jurusan yang memang sangat jauh atau bisa dibilang jurusan soshum gitu ya, jujur saya belum menemukan. Karena memang rata-rata kan dari rumpun MIPA. Tapi eh, kalau dipikir-pikir kembali, ini kan kayak bahkan FK saja bisa ikut. FK itu kan lebih ke jurusan yang diterapkan, bukan ilmu MIPA-nya gitu kan. Dimana biologi juga nggak belajar tentang itu sebenarnya gitu kan. Hmm. Nah, mungkin di sini kayak ada celah administrasi gitu. Jadi kalaupun dari apa dari seleksi UII-nya itu mungkin boleh diikutkan dan dia memang terbaik di bidang itu, kenapa tidak gitu ya? Karena Iya. kita belum tahu nanti administrasi di pusatnya seperti apa gitu. Mungkin teman-teman Samsi yang mendampingi administrasi ke pusat, apakah ada verifikasi jurusan? Nah, itu mungkin bisa dilihat lebih lanjut gitu ya. Ya, karena kan istilahnya itu hanya yang relevan gitu ya, tapi itu tidak tidak membatasi gitu, bukan kan relevan itu kan Ya, persepsi gitu ya. sayangnya itu memang. Kecuali kalau hanya dari Fakultas MIPA dan misalkan kedokteran gitu dan itu nanti harus ada verifikasi. Karena sepertinya sih nggak boleh. Tapi kalau hanya relevan itu kan hanya itu kan sebenarnya tujuannya menurut saya adalah untuk yang istilahnya tuh ya normalnya kalau yang lomba ini adalah yang yang memiliki basic supaya nanti tidak terjadi apa ya. Ya bisa jadi kan ada kejanggalan lah barangkali kayak gitu. Ini nggak pernah belajar biologi sama sekali, tapi kok bisa mewakili dari Fakultas Hukum misalkan itu kan nanti ada pertanyaan. Tapi kalau menurut saya selama memang masnya punya kemampuan di Olimpiade dan seterusnya, kemudian kemarin kebetulan hanya senang di hukum saja dan apa namanya, tapi masih memiliki potensi ya nggak apa-apa daftar saja. Kan ini nanti masih ada seleksi ya seleksi internal ya. Iya. Jadi nggak apa-apa daftar aja. Ini ya. Materi slide bidang matematika. Nah, ini sudah saya share ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, oh ini untuk Mbak Anfatia nih. Silahkan dijawab oleh ini.
Ya, izin menjawab ya untuk Yusita Shiva. Yang dilakukan setelah kegagalan pertama atau kedua, dan apakah ada cara berpikir tertentu, motivasi yang membantu untuk tetap lanjut, dan yang kedua untuk sumber belajar. Ya, mungkin dari motivasinya dulu ya. Jadi, sebenarnya kegagalan pertama dan kedua, jujur ini bukan pertama dan kedua. Ini sudah kesekian kali. Karena kalau boleh jujur, memang sejak MTS aku ikut Olimpiade, tapi memang tidak berkesempatan ikut OSN gitu. Jadi olim-olim yang kecil-kecilan gitulah ya. Dan itu juga belajarnya masih lumayan acak-acakan kalau MTS. Kemudian di SMA memang sedikit lebih terstruktur, ada kelas bimbingannya lah ya istilahnya. Tapi tidak semua orang kan berkesempatan ikut OSN, dan itu satu angkatan cuma diambil 2 orang. Itu juga aku kurang beruntung di sana gitu. Jadi ini sebenarnya udah kegagalan yang kesekian kali gitu. Tapi eh, ya nggak apa-apa, dan bahkan di SMA pun aku sudah ada keinginan, oh nanti kuliah aku masih pengen ikut ONMIPA gitu. Dan alhamdulillahnya memang masih ada. Jadi kalau memang ada jalannya, ya udah coba aja apa ruginya gitu loh. Beda case ketika tadi aku sudah tahun terakhir gitu ya, itu kan mungkin tingkat kecewanya akan sangat lebih berat gitu. Tapi kembali lagi ke kepercayaan ya, maksudnya diyakinkan juga gitu, yakin ke diri sendiri, yakin ke Allah kalau misalkan Allah tuh tahu yang terbaik kok buat kamu gitu. Kalau misalkan aku nanti nggak ikut sama sekali ya aku nggak akan dapet sama sekali gitu. Tapi kalau misalkan aku ikut, emang konsekuensinya apa? Oke, malu doang gitu misalkan. Tapi Allah tahu yang terbaik buat kamu tuh kayak gitu. Meskipun worst case-nya waktu itu kan kita ngomongin worst case, aduh kalau nggak dapet pasti kecewa banget, betapa sedihnya dan lain sebagainya. Tapi misal beneran kejadian, Allah tuh tahu kamu siap menanggung itu loh gitu. Jadi ya udah, jangan takut sedih, jangan takut kecewa, jalan-jalan aja gitu. Karena Allah pasti tahu gimana setingkat apa kamu mampu menahan itu gitu. Nah, jadi ujian tiap orang kan beda-beda gitu ya. Jadi itu yang selama ini aku pegang, makanya aku tetap daftar ya daftar aja, ikut ya ikut aja gitu. Kemudian untuk yang sumber belajarnya paling membantu dari mana? Buku, soal, atau platform? Kalau paling membantu, jelas basicnya dari textbook. Campbell Biology itu udah paling enak karena dia sudah diterjemahkan, bahasanya enak, mudah dipahami, tapi memang setebel itu gitu ya. Tapi bisa sih dibaca ringkasan-ringkasannya aja, karena di tiap akhir bab tuh ada ringkasannya kok gitu. Sama dari slide-slide bimbingan sih, karena alhamdulillah dari UII kemarin mengundang pembimbing, dan pembimbingnya itu emang jelasinya enak banget gitu. Kalau misalkan YouTube, sejujurnya aku kurang tahu YouTube yang berbahasa Indonesia ada yang enak atau tidak, tapi biasanya kalau misalkan bahasa Inggris tuh ada Han Academy, itu juga basic-basic biologinya dapat banget gitu. Jadi untuk belajar nanti itu secara teknis bisa didiskusikan kembali dengan pembimbingnya, dengan teman-temannya, atau intinya bisa mentoring secara personal lah ya gitu. Karena tiap orang tuh beda-beda, dan untuk soal juga aku macem-macem, ada yang memang kadang dapat arsip soal dari tahun lalu gitu, kadang dapat, kadang enggak. Nah, itu atau soal-soal dari textbooknya sendiri itu juga bisa gitu. Jadi untuk yang paling membantu sih ya basic teorinya emang textbook ya kalau di biologi. Sisanya kita cari-cari sendiri yang lain. Begitu. Untuk pemanfaatannya juga ya kita lebih suka yang mana. Sudah terjawab atau ada follow up question? Gimana Mbak Yusita? Apakah sudah terjawab? Oke. Mbak Fatia mungkin ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Ya, sebagai anak kedokteran pasti sibuk. Gimana bagi waktunya untuk belajar dan kuliah? Dan metode belajar
di luar bimbingan dari Samsi saat persiapan. Untuk pengaturan waktu, eh, jadi sebelum ikut ONMIPA pun, aku sudah mengatur waktu gitu ya. Jadi eh, kuliah itu kalau di kedokteran jadwalnya lumayan pasti, paling ya ada beberapa reschedule, tapi kan ya ketahuan gitu loh, oh besok kuliah gitu. Jadi masih ketahuan kalau aku pribadi mengandalkan Google Calendar. Langsung aku plot, oh oke, ini ada kuliah, kuliah, kuliah. Oh ada jam kosong di jam 10 sampai 12. Aku mau ke perpus, kayak gitu. Jadi lebih ke bukan yang oh hari ini jam 7 sampai 9 malam aku harus belajar on MIPA gitu bukan. Jadi aku lebih memanfaatkan ke sela-sela itu tadi karena di samping on MIPA dan juga kuliah aku masih ada organisasi gitu ya. Jadi ada rapat pun ya aku agendakan gitu. Oh, ditandain ini di kalender mana yang kosong gitu. Kalau misalkan oh ini kosong nih aku mau ngapain gitu kan. Nah, itu tak isi belajar kayak gitu. Jadi lebih ke menata hidup aja sih untuk lebih lebih terstruktur, lebih terencana kayak gitu. Karena jadwal-jadwalnya kan udah ada ya. Jadi kita manfaatin aja tuh jadwal yang udah ada. Karena kan kalau kuliah atau rapat itu kan udah yang bener-bener gak bisa diganggu gugat kan. Jadi kita nggak bisa ninggalin itu gitu. Ya udah mau kuliah, mau acara apapun yang emang jadwalnya udah pasti ya diplot di sana gitu. Nanti ada kalender khusus belajar mandiri, nah itu ditambahin lagi. Jadi kan satu akun Google Calendar tuh kan bisa bikin banyak kalender ya. Ada kalender kuliah sendiri, ada kalender praktikum sendiri. Aku gitu biasanya untuk membagi waktunya. Kalau metode belajar itu tadi sih, kadang baca, kadang latihan soal, tapi sejujurnya aku lebih banyak membaca dan mereview karena bahkan di biologi sendiri pun kan ada ya yang beberapa perlu dihafal, perlu difaham, sama ya itu perlu diulang-ulang gitu. Jadi kalau sesuatu yang perlu dihafal, ya dihafalin. Kalau yang perlu difahamin doang, ya difahamin gitu. Jadi nggak semua-muanya dihafalin gitu. Karena adalah nanti yang misal, oh aku ngerasa kayak perlu menghafalkan lagi yang ini, ya udah di review lagi kayak gitu. Jadi lebih ke ringkasan-ringkasan jatuhnya. Karena kalau Campbell tadi udah di awal doang, nah yang selanjutnya yang diulang-ulang tuh ringkasannya. Gitu. Ya, sama-sama Bunga. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Mungkin jika sudah kita cukupkan ya teman-teman sesi tanya jawab kali ini. Sebelum mengakhiri acara, mohon kesediaan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa untuk mengaktifkan kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi oleh tim panitia. Baik, kepada panitia yang bertugas. Standby. Boleh on cam ya teman-teman. Sip. Ya, oke. Udah siap teman-teman. Satu, dua, tiga. Ya, boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara sosialisasi hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh hadirin. Kepada Mbak Fatia juga kami sangat berterima kasih, Pak Faisal dan Pak Arif atas kehadirannya. Saya Aira mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri kalian di seleksi ONMIPA 2026. Gapai mimpi raih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo daftar.